Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kami beberapa wartawan termasuk dari Gawaris juga hadir dalam rangka kepedulian, karena kami anggap ini adalah peristiwa besar. Kenapa peristiwa besar? Di mana masih ada oknum polisi masih menerima aduan pasal-pasal karet yang ditujukan kepada wartawan. Di mana di dalam SKB yang ditandatangani oleh Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri dikatakan bahwa urusan yang menyangkut dengan pasal-pasal karet, pencemaran nama baik dan sebagainya, dikatakan di dalam SKB itu dikembalikan kepada Undang-Undang PES, tidak dihakimi oleh Undang-Undang IT. Itu ditandatangani oleh oleh Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk produk jurnalistik barangkali. Ya, khusus pencemaran nama baik yang ditujukan kepada jurnalistik itu harus dikembalikan kepada Undang-Undang PES. Di mana di dalam Undang-Undang PES di sana ada hak jawab, hak tolak, hak pelurusan berita. Betul. Ketika ada yang pihak tidak yang merasa dirugikan, maka luruskan berita itu, perbaiki berita itu dengan argumentasi by data, dan wajib media untuk menerbitkan kembali selanjutnya pemberitaan tentang argumentasi yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan. Itu makna dari SKB. Jadi khusus penanganan permasalahan pasal-pasal 2728 IT itu dikembalikan kepada Undang-Undang PES, dan itu ditandatangani oleh Kapolri, Kominfo, dan Jaksa Agung. Ini sangat menarik. Ternyata masih ada pihak Polres masih bermain-main pada pasal-pasal karet yang ditujukan ke wartawan. Jadi saya selaku ketua DPD AWI wait and see, dan kita tantang lanjutkan kasus ini. Apakah ada keberanian dari pihak kejaksaan dan kepolisian untuk melanjutkan hal ini? Bagus. Itu saja, dan saya terima kasih kepada sahabat-sahabat dari berbagai media, bahkan organisasi kewartawanan yang kepedulian, solidaritas terhadap kasus ini sangat luar biasa di Mandalika. Sekali lagi saya terima kasih kepada semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari Ketua Gawaris, Pak, tanggapannya terkait persoalan pemanggilan kedua terhadap Kang Ato ini bagaimana, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan jurnalis yang telah hadir untuk mendampingi saudara kita, kawan kita, Bapak Ato Hendarto, yang mana terkait pemberitaan yang ditindaklanjutkan ke masalah hukum. Saya katakan itu tidak benar. Seharusnya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua DPD itu yang benar. Ya. Harapan kami selaku Ketua DPD Gawaris Jawa Barat, kita lanjutkan permasalahan ini. Saya dukung. Kita nggak usah takut dengan pihak manapun demi tegaknya kebenaran. Kita junjung tinggi demi insan pers dan insan jurnalis itu sendiri. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya dari Pak Iwan, LP3, bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Gunawan, Ketua Lembaga Pengawas Pelayanan Publik DPP Jawa Barat. Dalam hal ini saya kuasa advokasi pendamping dari yang terlapor Pak Ato, juga dari karena kasus ini ada suami yang menjadi ini, saya juga tata wantara pendamping dari laporan permasalahan poliandri. Dalam hal ini saya, tupoksi saya itu Undang-Undang Pelayanan Publik, Pak. Jadi memantau dari kinerja penyelenggara publik
Wabil khusus di Majalengka, dalam hal ini saya juga sudah menyurati Kapolresnya, DPRD-nya, dan ini pun yang bermasalah adalah anggota dewan, baik DPRD dan pusat. Jadi sekali lagi, pandangan saya wartawan itu mulia gitu, jaga integritasnya, dan ini integritas kita pun dipertaruhkan. Kita gak punya anggaran, ya, mereka punya anggaran. Justru kejahatan itu terbesar itu ada yang punya kekuasaan dan punya anggaran, bukan daripada kita. Dalam kasus ini aku yakin insya Allah menang. Amin. Kita bagaimana pelayanan publik di Kabupaten Majalengka ini baik, Polres baik, jangan sulit nih ketemu dengan orang yang kayak gini, sulit untuk ketemu gitu kan Kapolresnya. Jadi sekali lagi maju Pak Ketua. Siap. Maju dan maju gitu. Terus untuk himbauan kepada dewan yang terhormat, dipandang terhormat karena yang melaporkan ini hormat terhormatnya itu seseorang tergantung dirinya. Ini kasus jelas ya, mohon maaf ya, wanita diambil dengan yang punya kekuasaan dan diduga ada atensi. Itu yang saya pantau, kalau ada atensi dari Kapolri akan berhadapan dengan saya, dengan atensi jabatan apapun akan berhadapan dengan kita, dan kita wajib memantau selama-lamanya. Kasus ini jangan mau 86 saya nggak suka. Harus maju terus tegak hukum. Dan Saya ini kan dengan adanya satu perkara ini ya, kepastian hukum seharusnya mereka lebih cerdas dan lebih jeli ya, sehingga terjadinya satu kegaduhan ya, bukan hanya di wilayah Indonesia ya, kita berbicara khusus di Majalengka ya. Dan saya sangat mendukung mensupport ya, kebetulan saya di Komite Perdamaian Dunia sebagai direktur ya, apapun keputusan dari pihak Pak Ketua ya kan, kita sangat mensupport. Artinya begini, jangan sampai terjadi lagi di Majalengka begitu. Kira-kira begitu ya. Setuju semua ya? Setuju. Dan kita mendukung bukan hanya ucapan, tapi kita mendukung secara totalitas tindakan ya. Kita akan kawal terus ini satu perkara ini sampai kepastian hukumnya itu jelas ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Ato sendiri barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih pada sesepuh semuanya, rekan-rekan para jurnalis. Intinya sesuai ucapan dari awal, saya datang ke sini untuk menjunjung tinggi marwah jurnalis. Jangan sampai ada yang kedua, ketiga kalinya dan selanjutnya insan pers, jurnalis yang dilaporkan gara-gara pemberitaan, dan pelaporan tersebut diterima langsung. Walaupun sekarang sifatnya baru laporan pengaduan, ini jelas-jelas akan menghambat kinerja kita semua. Rekan-rekan yang lainnya ya pasti agak minder atau gimana dengan kejadian seperti ini. Makanya saya bertekad bulat dari awal, lanjutkan demi kemerdekaan pers, menegakkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kaitan pemanggilan mediasi atau apa, Pak? Siapa yang salah tahapan mediasi? tahapan mediasi. Baik. Nah, terus selanjutnya dari Ketua DPD Jawa Barat ini kan diduga menerima pasal-pasal karet ya Pak ya. Iya. Nah, langkah-langkah dari DPD AWI sendiri yang setahu kami punya kepengurusan di pusat, langkahnya bagaimana terkait persoalan di Polres Majalengka yang diduga menerima pasal-pasal karet ini Pak? Jadi kita sudah membicarakan dengan pimpinan pengurus pusat. Ketika saudara Ato dipanggil, sudah distatuskan selaku saksi dan surat panggilannya dalam bentuk penyelidikan dan sebagainya, maka saya langsung akan melaporkan ke Mabes. Kalau Mabes sudah menunggu, ingin tahu oknum-oknum polisi yang masih doyan menerima pasal-pasal karet, pasal-pasal karet yang ditujukan kepada wartawan. Jelas ditandatangani oleh Kapolri bahwa urusan
pasal karet yang ditujukan ke wartawan dikembalikan kepada undang-undang pers. Jadi saya nunggu berita aja. Saya nunggu berita apakah surat panggilannya itu bagaimana. Setelah itu langsung saya action. Dan saya punya teman juga dari Gawaris sepakat, dari Gawaris juga akan melakukan action ke Mabes Polri dan sangat ditunggu oleh mereka. Itu aja. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Ketua LP3, ini kan ada kaitannya dengan kasus dugaan poliandri ya. Nah, ini proses penanganan kasus poliandri ini sudah sejauh mana Pak yang dilaporkan oleh Pak? Nah itulah Tata? problem di sini. Problem di Polres, dari dua Polres nih saya hadir di sini bermasalah. Dalam pandangan saya, audiensi pun saya udah layangkan, berani gak Kapolres yang sekarang untuk ketemu dengan kita gitu. Termasuk dengan DPRD-nya. Ya, tadi juga saya sampaikan. Bukan masalah ini, masyarakat itu harus dilindungi gitu kan. Terus penyelenggara publik itu harus sensitif, responsif dan profesional. Betul. Dalam pandangan saya, penanganan yang Pak Ato ini, penanganan yang kasus Pak Tata ya yang saya tangani yang poliandri itu tidak profesional. Ini begitu cepatnya, sementara kasus itu melempem nggak tahu kemana. Begitu kecepat artinya prosesnya maksudnya. Iya, itu yang ini yang kasus yang poliandrinya yang pelapor 20 saya Maret. nah itu tidak ditanggapi, tidak dilanjutkan, tidak Terpatung-patung. profesional. Baik. Nah, mohon maaf, ini juga di kasus poliandri itu udah dimenangkan memang di pengadilan. Ini bayangkan, ini urusan gugatnya. Ini ada upaya pembenaran dalam pandangan saya, tadi saya juga sampaikan, pembenaran sesuatu yang salah dari pihak mereka gitu. Mitsakon golidon, ketika pernikahan Kobiatu nikah, terima saya nikahnya ini itu perjanjian yang sah di dunia wal akhirat. Ini suaminya tidak menerima. Coba bayangkan. Ini berarti kesananya itu bagaimana? Haram selama-lamanya, itu pandangan saya. Jadi sekali lagi bagaimana dari problem ini, mohon maaf banyak kasus-kasus seenaknya aja menggugat cerai segala macam, dipaksa cerai, padahal kan harus ada elat-elat, alasan-alasan yang harus terpenuhi. Bagaimana istri Anda karena ini punya kekuatan diambil, nah itulah. Jadi sekali lagi ada rukun dan syaratnya dalam segala sesuatu, meskipun sah dalam pandangan negara tapi sah dalam pandangan agama. Sekali lagi itu seperti itu. Dan Malik Kawa juga kasus poliandri bersama-sama, bukan masalah ini juga, ini masalah kepastian hukum dan penyelenggara publik, penegak hukum itu harus benar-benar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau penyelenggara publik udah goblok, itu yang jadi masalah. Kalau rakyat salah itu biasa, tapi kalau penegak hukum udah goblok, itu yang jadi masalah buat saya. Gitu. Berarti langkah terkait persoalan poliandri Lapor lanjut terus, dan saya jadikan perbandingan. Kenapa ini kasus maju, tapi kasus ini melempem tahu kemana. Berarti teman-teman dari LP3 itu sudah mengirimkan surat Udah, terhadap Kapolres sama langsung